Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Seneng banget rasanya bisa nemenin teman-teman lagi. Nah, hari ini kita bakal mulai sebuah perjalanan spiritual yang jujur aja, ini tuh dalam banget dan bener-bener nyentuh hati. Kita bakal bedah sama-sama teks yang super indah dari Matius pasal 28 ayat 16-20. Gini ya, kalau kita ngomongin kebangkitan Yesus, seringkali hati kita tuh langsung penuh sama rasa syukur yang luar biasa kan? Kita ngebayangin batu yang terguling, kubur yang kosong, terus sorak-sorai kemenangan karena maut udah dikalahkan, dosa udah ditaklukkan. Tapi, lewat renungan kita hari ini, saya pengen ngajak kita semua buat ngeliat lebih dalam lagi. Ternyata, kebangkitan itu bukan titik akhir dari karya keselamatan loh. Justru, ini tuh gerbang pembuka. Ini momen di mana sebuah misi agung baru aja dilahirkan. Coba deh kita renungin satu pertanyaan sederhana ini tapi lumayan menohok ya. Apakah kebangkitan itu cuma buat dirayain doang? Seringkali sadar nggak sadar, kita tuh ngejadiin momen Paskah atau kebangkitan ini kayak garis finish di sebuah perlombaan. Kita bersorak, nyanyi puji Tuhan, ngerasa lega, terus ya udah, besoknya kita balik lagi ke rutinitas biasa seolah-olah nggak ada yang berubah. Kita cuma ngelihatnya sebagai putaran kemenangan buat disorakin. Tapi, wah, firman Tuhan benar-benar nantang cara pandang kita hari ini. Gimana kalau ternyata sukacita kebangkitan itu sebenarnya adalah panggilan buat kita bergerak? Nah, ini ngebawa kita ke poin pertama, lebih dari sekedar perayaan. Gimana kita bisa bergerak dari sekedar momen kemenangan menuju mandat hidup kita sehari-hari? Kalau kita perhatiin teksnya, jelas banget kalau kebangkitan itu bukan akhir cerita. Justru persis setelah kebangkitan inilah Yesus ngasih mandat paling krusial buat murid-muridnya yang sering kita sebut amanat agung. Kadang kita cuma fokus ngerayain kemenangannya aja kan? Ya, bersukacita karena dosa dan maut udah kalah. Itu luar biasa dan emang harus banget kita lakuin. Tapi panggilan kita tuh juga tentang menghidupi mandat itu. Artinya, kita melangkah masuk ke dalam amanat agung Tuhan itu setiap hari. Gini deh, merayakan kemenangan itu emang kejadiannya di gereja pas hari Minggu. Tapi menghidupi mandat, nah itu kejadiannya di kantor teman-teman pas hari Senin. Itu terjadi di meja makan keluarga, di kampus, di pasar, dimanapun teman-teman berada. Kemenangan Kristus itu harus banget diterjemahin jadi tindakan nyata yang penuh kasih. Masuk ke bagian kedua. Datang meskipun dalam keraguan. Misi itu selalu dimulai dengan sebuah perjumpaan, bukan dengan kesempurnaan. Mungkin sekarang ada yang mikir gini, aduh, saya tuh nggak cukup suci atau nggak cukup berani buat jalanin misi segede ini. Kita tuh sering ngerasa harus punya iman yang super sempurna, pengetahuan teologi yang wah, atau hidup yang tanpa celah, baru deh kita pantas ngebagiin kasih Tuhan. Tapi coba kita baca kejujuran yang luar biasa dari Matius 28 ayat 17 ini. Di situ dibilang, ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa ragu-ragu. Coba bayangin, ini tuh murid-murid yang sama loh yang udah lihat mujizat secara langsung, yang dengar ajarannya, dan bahkan sekarang lagi berdiri di hadapan Kristus yang udah bangkit. Mereka nyembah iya, tapi di dalam hati mereka masih ada keraguan, ada ketidaksempurnaan. Dan firman Tuhan gak nutup-nutupin fakta ini sama sekali. Kenapa coba? Karena Tuhan pengen nunjukin empatinya yang dalam banget buat kita. Dia tahu kita ini cuma debu, dia ngerti banget kalau kita ngebawa banyak keraguan dan luka. Perhatiin baik-baik ya kata ini. Ragu-ragu. Kalau hari ini teman-teman ngerasa nggak layak, ngerasa bimbang, atau ngerasa punya masa lalu yang kelam banget, ketahuilah, kalian itu normal. Murid-murid pertama aja ngerasain hal yang sama kok. Jalanin amanat agung itu nggak pernah dimulai dari seberapa mampu atau seberapa sempurnanya kita. Misi itu justru dimulai dari keberanian kita buat tetap datang dan berjumpa sama Yesus, persis dengan segala keraguan dan kekurangan yang nempel di kita. Tanpa kedekatan dan perjumpaan pribadi sama Tuhan, misi kita nantinya cuma bakal jadi rentetan aktivitas sosial yang kosong. Jadi datang aja ke dia, biarin kasihnya yang mulihin keraguan teman-teman. Oke, lanjut ke bagian ketiga. Melayani di bawah otoritasnya. Kita mengandalkan kuasa Yesus, bukan kekuatan kita sendiri. Nah, setelah kita berani datang ke dia, ada satu hal fundamental yang harus kita sadarin. Kita ini nggak melayani pakai kekuatan sendiri. Kita harus geser fokus kita dari kelemahan manusiawi kita ke otoritas Yesus yang mutlak. Dengerin deh apa kata Yesus. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kalimat dari Yesus ini tuh benar-benar ngasih kelegaan yang luar biasa kan? Artinya berhasil atau enggaknya penyebaran kasih dan Injil ini sama sekali nggak bergantung pada seberapa jago kita ngomong, seberapa pintar kita, atau seberapa kaya kita. Enggak.
menjalankan amanat agung itu cuma bisa dilakuin karena kita beroperasi di bawah kepemimpinan dan kuasa agungnya. Dia itu berdaulat atas langit dan bumi loh. Jadi pas teman-teman ngomongin soal kasih Tuhan ke teman kerja atau sahabat, kalian tuh nggak lagi ngandelin wibawa sendiri. Kalian lagi melangkah di bawah payung otoritas tertinggi di seluruh alam semesta. Dan di bawah otoritas itulah, Yesus ngasih 3 langkah yang super jelas. Pertama, pergi ke semua bangsa. Kedua, jadikan murid. Dan ketiga, baptis mereka. Perintah ini tuh terstruktur banget loh. Pergi itu berarti harus ada inisiatif, ada pergerakan keluar dari zona nyaman kita. Jadikan murid itu artinya ada proses pendampingan yang sabar, bukan cuma sekedar nyari pengikut doang. Terus, baptis, ngelambangin ngebawa mereka masuk ke persekutuan dan identitas yang baru di dalam Kristus. Langkah-langkahnya emang kedengeran simpel, tapi butuh komitmen seumur hidup buat bener-bener ngehidupinnya. Sebenarnya ya, prinsip-prinsip mandat ini malah ngebebasin kita dari beban yang berat. Kita pergi itu karena diperintah, bukan karena keinginan atau ambisi pribadi biar kelihatan hebat. Kita mengajar juga tepat kayak apa yang Yesus ajarin, yang artinya kita nggak perlu repot-repot mikirin opini atau filosofi baru, cukup cerminin aja kasih dan kebenaran Kristus. Dan yang terakhir, kita melayani dengan manfaatin kuasa Yesus. Wah, ini bener-bener ngangkat beban dari pundak kita. Kita ini cuma bejana, cuma instrumen saluran kasihnya yang ngalir ke dunia yang lagi haus ini. Terus gimana dong wujud nyata misi ini di kehidupan kita sehari-hari? Kadang kita mikir amanat agung tuh cuma jatahnya pendeta atau misionaris di tempat yang jauh. Enggak sama sekali teman-teman. Tantangan misi kita setiap hari itu adalah berani ambil resiko. Pertanyaannya, berani nggak kita nomor satuin jiwa orang lain di atas ego kita sendiri? Contoh nyatanya tuh dekat banget kok. Ngajarin kasih Kristus di keseharian bisa dimulai dari hal simpel kayak nyediain waktu buat dengerin teman kantor yang lagi curhat sambil nangis karena masalah keluarganya. Atau nunjukin kesabaran ekstra ke tetangga yang mungkin kadang bikin emosi. Bisa juga bantuin rekan kerja dengan tulus tanpa ngarepin imbalan apa-apa. Nah, itulah yang namanya memprioritaskan jiwa. Itulah wujud penginjilan lewat tindakan kasih yang benar-benar nyata. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Janji penyertaan yang sempurna, bahwa Anda nggak pernah sendirian dalam misi ini. Setelah ngasih perintah yang segitu besarnya, Yesus tuh nggak pernah ninggalin kita sendirian buat nebak-nebak gimana cara nyelesainnya. Ini adalah janji yang paling bikin tenang dan ngasih kekuatan di seluruh Alkitab, beneran deh. Perhatiin kata senantiasa ini. Aku menyertai kamu senantiasa. Ini bukan sekedar kehadiran yang pasif loh. Yesus hadir bareng kita bukan buat ngehakimin kalau kita salah, tapi buat nolong dan nuntun kita. Senantiasa itu artinya dia hadir bukan cuma pas teman-teman lagi ngerasa rohaninya kuat atau pas pelayanan lagi sukses-suksesnya. Kehadirannya yang intim itu juga nemenin pas teman-teman nangis karena ngerasa gagal ngebagiin kasih, pas lagi ketakutan ditolak, dan ya bahkan pas keraguan itu datang nyerang lagi. Kehadiran Yesus itu jaminan tanpa syarat, nggak bergantung sama seberapa bagus performa kita. Kasihnya itu super konsisten. Satu hal yang pasti, dia tuh terlibat penuh di setiap proses kehidupan dan pelayanan teman-teman. Detail sekecil apapun, mulai dari niat kecil buat senyum ke orang asing di jalan, sampai doa-doa malam kalian yang penuh air mata buat anak-anak di rumah. Sebagai orang percaya, kita nggak pernah dibiarin jalan sendirian. Yesus selalu nuntun tangan kita, jadi pas kalian lagi ngerasa capek banget buat berbuat baik, ingat aja kalau Kristus lagi megang kalian. Dia nyertain setiap proses pertumbuhan iman teman-teman dan juga orang-orang yang lagi kalian layani. Nah, kita udah sampai di penghujung pembahasan kita kali ini. Misi ini emang gede banget, tapi teman-teman sungguh nggak sendirian. Yesus sudah bangkit, dia yang megang segala kuasa, dia nerima kalian apa adanya, dan dia udah janji bakal nyertain senantiasa. Jadi ada satu pertanyaan reflektif nih yang pengen saya titipin buat kalian hari ini. Udahkah kita ngambil satu langkah kecil aja buat ngebagiin kasihnya hari ini? Mungkin simpel aja, ngirim chat nyemangatin teman yang lagi down, atau doain rekan yang kalian tahu lagi kesusahan. Jangan biarin momen kebangkitan ini cuma jadi perayaan yang lewat gitu aja setahun sekali. Jadiin itu misi cinta kasih teman-teman di setiap harinya. Makasih banyak ya udah ngikutin eksplorasi kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan teruslah melangkah dalam kasihnya.